Ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk materi Organization Development. Ya, masih di mata kuliah manajemen perubahan. Ya, ya, lanjut ya. Pengertian Organization Development. Nah, ini ya. Apa sih pengertian Organization Development? Pengertian Organization Development atau OD. Organization Development atau OD atau pengembangan organisasi adalah suatu jawaban terhadap perubahan dan suatu strategi pendidikan kompleks yang diharapkan dapat merubah kepercayaan, sikap, nilai, dan susunan organisasi sehingga organisasi lebih baik dalam menyesuaikan dengan teknologi, pasar, dan tantangan yang baru, serta perputaran yang cepat dari perubahan itu sendiri menurut Fred Lutyens. Ya, oke, terima kasih sudah dibacakan Mbak Vina. Jadi pada intinya ya ini ya, organization development ini adalah bagaimana sih suatu perusahaan tersebut ya bisa melakukan pengembangan ya, pengembangan organisasinya gitu ya. Misalnya ya, kalau kita memiliki bisnis gitu ya, nggak mungkin kan kita bercita-cita bisnisnya nggak usah buka cabang di mana-mana sih gitu ya. Di sini aja satu cabang aja cukup gitu ya. Nah, itu kan kita tidak berupaya untuk berkembang, tidak ada keinginan untuk berkembang gitu ya. Jadi cita-cita itu harus setinggi langit, perlu ya cita-cita setinggi langit. Cita-citamu setinggi langit. Kalau kita nggak punya cita-cita nanti kita tidak semangat ya. Tidak semangat untuk berjuang, untuk memperjuangkan ya satu usaha atau bisnis itu agar berkembang, agar maju dan sukses katanya. Gini-gini aja udah cukup, saya bersyukur gitu. Ya, nggak akan berkembang bisnisnya. Misalnya dari tahun ke tahun bisnisnya itu saja nggak ada inovasi gitu ya. Dari tahun ke tahun sudah 10 tahun bisnis gitu ya, cabangnya cuma satu gitu, nggak berusaha untuk membuka cabang yang lain atau inovasinya gitu ya. Kalau jualan gitu ya misalnya ya, contohnya kalau jualan pakaian ya, model gamisnya misalnya pakaian ya gamis gitu ya, modelnya itu aja nggak ada inovasi kayak gitu ya, dibuat suatu desain yang terbaru gitu ya, yang kekinian gitu ya, untuk anak muda gitu ya, desainnya juga menyesuaikan dari warnanya, coraknya, bentuknya, modelnya gitu ya, desainnya kekinian gitu. Masa itu aja gitu ya, nggak ada inovasi. Nah, itu juga perlu ya, perlu melakukan pengembangan suatu organisasi ya, inovasi-inovasi suatu produk ya, agar kita tidak kalah bersaing ya dengan perusahaan lain ya. Nah, ingat teman-teman ya, dengan kasusnya Nokia gitu, BlackBerry. Nah, itu ya ini emang sudah sering kita dengar gitu ya dalam kuliah 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 saya di mata kuliah yang lain juga ya. Saya bahas juga ini ya. Ini contoh saja gitu ya. Terlalu pede gitu ya dengan produknya, produkku bagus nih, sudah banyak yang memilikinya. Tapi dia lupa bahwa ada pesaing yang mengintai ya. Ada yang berusaha untuk mengalahkan Nokia, mengalahkan BlackBerry. Nah, dia itu ya, untuk merebut pangsa pasarnya. Nah, gitu ya. Ya lupa, terlalu terlena gitu ya dengan kesuksesannya ya. Ya eh, tidak ada upaya untuk melakukan inovasi gitu ya. Karena sudah merasa aku sudah sukses, sudah banyak seluruh dunia memiliki produkku gitu ya. Sudah dari beberapa kalangan gitu ya memakai produkku gitu ya. Nggak taunya produk-produk yang lain gitu ya. Seperti apa contohnya teman-teman, Samsung, apa itu ya, iPhone ya, dan sebagainya ya, itu ya melakukan suatu inovasi, perubahan-perubahan yang besar gitu ya, sehingga bisa mampu ya untuk merebut pasaran mereka, pangsa pasar Nokia dan BlackBerry ya, mengalahkan mereka dengan inovasi-inovasinya, dengan berbagai fitur-fitur yang canggih gitu ya, dengan kemudahan-kemudahan aplikasinya. Nah, itu ya sehingga mampu menggeser kedudukan Nokia dan BlackBerry. Nah, ini ya pentingnya organization development atau pengembangan dalam suatu organisasi ya, agar organisasi atau perusahaan tersebut ya tetap bisa ya menguasai pangsa pasarnya, menguasai pasarannya, pasarnya tidak kalah bersaing dengan perusahaan lain gitu ya. Nah, ini jadi penting ya teman-teman ya, pengembangan organisasi.
Nah, kemudian ini pengertian lain ya, pengembangan organisasi ya menurut Stephen ya. Pengembangan organisasi adalah kumpulan perubahan terencana yang dibangun dari nilai demokrasi kemanusiaan yang bertujuan untuk meningkatkan keefektifan organisasi dan kesejahteraan karyawannya. Ya. Kemudian pengertian pokok organization development adalah perubahan yang terencana ya. Jadi organization development itu adalah merupakan suatu perubahan yang terencana, ya. Ini bukan perubahan yang tiba-tiba atau mendadak gitu ya, tidak. Ini kan suatu perubahan yang memang suatu perubahan yang direncanakan ya. Nah, teori dan praktek organization development ya, iya. Jadi teori dan praktek organization development ini didasarkan pada beberapa asumsi penting, yakni manusia sebagai individu. Ini asumsi pentingnya ya. Jadi organization development bertujuan untuk menghilangkan faktor-faktor dalam organisasi yang menghambat perkembangan dan menghalangi orang untuk berkontribusi demi tercapainya sasaran organisasi gitu ya. Kemudian manusia sebagai anggota dan pemimpin kelompok. Ya, jadi organisasi yang menerapkan organization development harus berasumsi bahwa setiap orang dapat diterima dan diakui perannya oleh kelompok kerjanya. Ya, ini ya. Kemudian manusia sebagai wadah organisasi. Nah, jadi ini hubungan antar ya kelompok-kelompok dalam organisasi ya yang menentukan efektivitas masing-masing kelompok tersebut. Ya, ini ya. Ini adalah asumsi penting dari organisasi development. Istilahnya ini menghargai ya, menghargai kedudukan individu ya atau manusia ya dalam individu sebagai anggota dan pemimpin kelompok maupun sebagai wadah dalam suatu organisasi gitu. Jadi setiap orang itu memiliki kemampuan gitu, memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri ya, gitu ya. Jadi dengan adanya organisasi development ini berusaha digali apa sih kemampuanmu, ini apa sih yang bisa kamu ciptakan ya, inovasi apa yang bisa kamu kembangkan. Nah itu berusaha digali ya dari karyawan-karyawan dalam satu organisasi tersebut ya, diberikan suatu wadah ya untuk mengembangkan diri, mengembangkan potensi yang mereka miliki ya. Nah, kemudian sasaran organization development ini ada beberapa sasarannya, yaitu hubungan yang lebih efektif antara departemen, divisi, dan kelompok-kelompok kerja. Kemudian hubungan pribadi yang lebih efektif antara pemimpin dan anggota pada semua jenjang organisasi. Kemudian terhapusnya hambatan-hambatan komunikasi antara pribadi dan kelompok. Kemudian berkembangnya iklim yang ditandai dengan saling percaya dan keterbukaan yang dapat memotivasi serta menantang anggota organisasi untuk lebih berprestasi ya. Ini adalah sasaran organization development ya. Kemudian untuk berikutnya tujuan dari organization development atau pengembangan organisasi ya. Yang pertama sebagai alat dalam mengidentifikasi perubahan. Yang kedua mempromosikan dan mengelola pertumbuhan. Kemudian yang ketiga mendukung inovasi produk ya. Kemudian yang keempat menganalisis proses kerja. Ini adalah tujuan dari organization development. Untuk penjelasannya teman-teman baca di modul ya. Saya jelaskan singkat nih, mohon maaf ya karena waktunya terbatas ya. Kemudian proses apa sih yang diperlukan dalam menjalankan pengembangan organisasi ya? Tentunya ya dalam pengembangan organisasi tidak bisa tiba-tiba ya. Oh tiba-tiba berubah. Perubahan tersebut tiba-tiba berjalan lancar. Nah itu ya tentunya melakukan ya suatu perubahan untuk mengembangkan dalam suatu organisasi ya. Itu memerlukan suatu proses ya. Nah di sini diantaranya yaitu yang pertama, identifikasi dan definisi masalah. Nah, masalahnya apa dalam suatu organisasi ya? Kenapa omset tidak tercapai? Ya, kenapa pendapatan semakin menurun dari bulan ke bulan? Nah, itu perlu diidentifikasi dan didefinisi masalahnya apa ya. Kemudian yang berikutnya, pengumpulan data yang diperlukan. Nah, data-data yang diperlukan apa ya, dari data penjualan, kemudian data produksi ya, kemudian data-data keuangan yang lain ya.
ini perlu dikumpulkan datanya ya. Setelah terkumpul datanya, yang ketiga didiagnosis. Oh, ini loh permasalahannya gitu ya. Kenapa sih tidak bisa mencapai target? Kenapa omset penjualan dari bulan ke bulan itu semakin menurun? Setelah diketahui datanya, oh ternyata gitu ya, uh, ini terkendala dengan proses produksi ya. Proses produksi tidak berjalan dengan lancar ya. Sehari kerja, sehari enggak, sehari tidak produksi. Nah, apa masalahnya? Penyebabnya apa? Oh, kendalanya ternyata dari proses bahan baku ya. Bahan baku sulit dicari gitu ya. Misalnya bahan baku kita produksi konveksi, misalnya pakaian jadi, bahan baku dari kain, nah, sulit dicari, tidak ready stock gitu ya, sehingga proses produksi terhambat. Nah, tentunya jika proses produksi terhambat, tidak bisa berjalan lancar, penjualan juga terhambat juga karena kita stoknya sedikit. Nah, itu ya. Nah, setelah didiagnosis permasalahannya, kemudian yang keempat, perencanaan perubahan dan implementasinya. Kemudian direncanakanlah apa yang diperlukan untuk proses perubahan ya, agar permasalahan tersebut ataupun kendala-kendala yang dihadapi bisa diatasi ya. Kemudian setelah ketemu apa yang akan dilakukan, kemudian mulailah dilakukan implementasinya ya. Tentunya jika perusahaan tersebut tidak bisa melakukan sendiri dengan staf internal perusahaan, kita kembali ke materi berikutnya yang tadi ya, kita memerlukan agen perubahan dari eksternal ya, dari pihak ketiga. Kita bisa menyewa atau kerjasama dengan konsultan gitu ya, agar bisa membantu perusahaan tersebut ya untuk melakukan proses perubahan gitu ya. Ada 5 tahapan organization development, yaitu tahap pertama antisipasi kebutuhan akan perubahan ya. Kemudian tahap kedua, kembangkan hubungan praktisi klien. Kemudian tahap ketiga, fase diagnostik. Kemudian yang empat, action plan, strategis dan teknik ya. Kemudian tahap kelima, pembaruan diri, monitor dan menstabilkan ya. Ini ada 5 tahapan dalam organization development. Jadi untuk penjelasannya nanti teman-teman baca di modul ya. Oke, ini juga nanti teman-teman, ini ada beberapa penjelasannya, nanti saya bagi aja, ini PPT-nya, nanti teman-teman baca di modul ya, sudah saya share ya di e-learning ya. Ini ada pertanyaannya. Nah, sebutkan 5 tahapan organization development. Ya, apa tadi 5 tahapannya? Ya, teman-teman ya. Oke, nanti pertanyaannya teman-teman jawab ya. Dan jawabannya nanti di pertemuan untuk materi ini ya, materi tentang organization development di e-learning. Nanti saya kasih pertanyaannya di sana ya. Oke, materi kita udah selesai ini jam 19.32. Mohon maaf agak molor sedikit nih 2 menit. Mbak Sarah, Mbak Tasya, Mbak Vina, oke? Ada pertanyaan nggak sebelum kita akhiri? Cukup, Bu. Ya, oke, mohon maaf ya. Ibu tidak bisa menjelaskan detail. Nanti teman-teman baca sendiri ya di modul ya. Iya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman dan kehadirannya pada kuliah pada malam hari ini. Ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya, tidak bisa menjelaskan dengan lengkap ya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat malam.